Oke, sudah terlihat jelas ya. Jadi, screen saya nanti dibikin di fokus aja, jadi supaya bisa terlihat. Oke, malam hari ini saya akan bahas soal cyber ya. Jadi, mmm, kita udah belajar, pendekatan yang tradisional, lalu kita sudah, bahas pendekatan yang non-tradisional untuk studi keamanan. Nah, sekarang, kita akan menyentuh sedikit, eee, kepada soal, keamanan di ranah cyber security. Nah, nanti kita akan bahas banyak, insiden atau beberapa, contoh kasus. Kita akan, lihat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi, kita akan lebih ngelihat dari perspektif yang lebih akademik ya, ketimbang perspektif yang, praktis gitu. Jadi, artinya adalah kita akan coba, melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada ini, itu dalam suatu kerangka konseptual yang lebih abstrak, yang memandu kita untuk berpikir tentang, eee, fenomena-fenomena sejenis yang lain. Jadi, bedanya di situ. Jadi kita akan berangkat dari yang konkret ke yang abstrak, lalu dari yang abstrak itu akan kita formulasikan ke dalam konsep-konsep atau bahkan mungkin, teori-teori di situ. Nah, lalu ya, silakan? Screen-nya nggak bisa dibuat as usual ya, di tengah gitu. Nah, itu, kalau Ibu pakai laptop, layout-nya diganti, Bu. Di kanan atas itu ada pilihan kan, layout, grid, stage. Nah, itu dipilih yang, stage atau fokus juga bisa di situ. Bisa, Bu? Aman ya, Bu Sri ya? Terima kasih. Siap siap. Oke, jadi, saya ulangi lagi. Jadi kita akan membahas dari fenomena-fenomena yang konkret, yang praktis, yang keseharian bisa kita lihat di media massa, kita bahkan mungkin kita alami sendiri. Nah, lalu kita coba abstraksikan itu ke dalam konsep-konsep dan, eee, teori-teori yang, pada gilirannya akan memampukan kita untuk memahami fenomena-fenomena lain yang sejenis. Jadi, apa ya, kalau dalam filsafat ilmu itu kita, eee, menggunakan pendekatan yang dialektis ya. Jadi kita berangkat dari yang konkret, lalu kita naik ke yang abstrak, dan dari yang abstrak kita turunkan lagi ke yang, konkret gitu. Nah, lalu berikutnya, karena ini kajian keamanan, kita akan lebih menekankan aspek cybersecurity itu di aspek keamanannya. Nah, hanya saja cuman selain dari keamanan saya juga pengen, membawa aspek lain, yaitu aspek geopolitik, aspek, politik keruangan gitu. Jadi kita nggak akan, bicara soal geopolitik secara makro ya, secara luas, tapi kita hanya akan bahas sedikit saja. Nanti akan ada sedikit, teori-teori atau konsep-konsep dasar tentang geopolitik, tapi kita akan pakai pendekatan geopolitik ini untuk melihat, cyberspace. Jadi cybersecurity itu adalah security di dalam ruang siber. Nah, ruang siber itu apa sih? Nah, untuk kita memahami apa itu ruang siber, maka kita perlu perlu menyambangi disiplin yang khusus memang mempelajari soal ruang. Nah, soal ruang, disiplin yang mempelajari soal ruang ini udah banyak sebenarnya. Ada, sociology of space, anthropology of space, dan seterusnya. Space itu adalah, konsep yang sangat, apa ya, banyak dikaji juga, baik secara filosofis maupun secara teoritis. Ini kita akan fokus kepada space yang disebut sebagai, cyberspace, di ruang siber, di situ. Nah, itu jadi kurang lebih itu, pengantarnya. Nah, saya kan masuk ke poin pertama. Nah, nanti kita akan bahas, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi lanskapnya hari ini seperti apa, lalu ada beberapa konsep, lalu kita nanti rumuskan kira-kira apa sih yang
bermasalah, apa sih problematik dari, persoalan-persoalan ini. Lagi-lagi saya, beri penekanan di awal bahwa problematik yang kita angkat lebih akademik ketimbang yang policy oriented. Jadi walaupun nanti tentu akan punya implikasi-implikasi kebijakan, implikasi etis, implikasi praktis, tapi, yang paling utama karena ini di ruang akademik ya, kita akan membahas lebih ke problematik dalam artian akademik. Artinya, akan lebih membahas banyak lebih konseptual. Nah, lalu saya akan perkenalkan satu konsep yang belakangan naik daun ya, di dalam studi ini, apa yang disebut dengan planetary scale computation. Nah, ini nanti, eee, akan sangat teknis, tapi, setidaknya kita bisa melihat itu dari segi yang lebih, konseptual aja, tanpa yang teknis. Walaupun bagi yang memahami secara teknis itu akan bisa relate lebih dalam lagi. Lalu yang terakhir kita akan bahas implikasi-implikasinya baik secara geopolitik maupun secara, strategi keamanannya. Nah, yang pertama kita, ini dulu, survei dulu ya. Kita survei, tentang apa yang pada saat media berbicara tentang cyber security, cyberspace, cyber threat, cyber warfare, dan semua cyber-cyber itu, apa aja sih yang didiskusikan di ruang publik itu. Nah, yang pertama, yang relevan untuk diskusi kita adalah apa yang belakangan disebut sebagai militerisasi ruang siber. Jadi, militerisasi ruang siber ini banyak maknanya ya. Makna pertama adalah secara gamblang tentu adalah bahwa, militer mulai masuk ke dalam, ranah siber. Jadi, matra itu dulu cuma 3, darat, laut, udara. Nah, sekarang matra itu berkembang menjadi matra siber, gitu. Pertama kali muncul itu saya masih ingat itu tahun-tahun 2000, eee, sekitar 2012, 2013, itu diskusi tentang cyberspace itu akan menjadi security, akan menjadi isu keamanan, isu militer itu hal yang diketawain gitu. Sama seperti Covid waktu awal-awal bulan Desember, bulan November gitu. Tapi nggak lama setelah itu, ternyata cybersecurity itu benar-benar sangat relevan dan bahkan, mmm, menyedot dana yang sangat besar baik dari NATO maupun dari militer Amerika Serikat gitu. Jadi dan akhirnya mulai NATO itu membuka divisi khusus tentang, cyber security dan seterusnya. Nah, yang menarik dari soal militerisasi cyberspace ini, adalah nah ini kita harus harus clear, apa yang membedakan militerisasi dengan, khususnya, pendekatan yang sifatnya legal centric, yaitu, policing misalkan. Jadi policing itu selalu dalam kaitannya dengan hukum. Jadi kita mau memolisikan apa, kalau nggak ada, eee, apa apa ya, rujukan legalnya. Nah, bedanya dengan militerisasi, militerisasi tidak kenal hukum, gitu. Jadi kita harus harus pisahkan di situ. Jadi sehingga kalau polisi itu selalu punya yurisdiksi, kalau militer dia nggak punya yurisdiksi, gitu. Jadi kita harus harus clear di sini. Jadi militer itu adalah dipakai bahkan untuk mengekspand yurisdiksi, untuk aneksasi, untuk pendudukan dan seterusnya. Beda dengan tindakan polisional. Kalau polisional itu ada boundaries-nya karena hukum itu bounded. Karena hukum itu ter, ter, terbatas pada ruang tertentu. Nah, implikasinya dalam dalam cyberspace dengan kata lain, operasi-operasi khusus dari militer itu mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya digital dan cyber gitu. Nah, ini yang baru setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, lalu yang kedua kita juga, tahun 2015 kok saya masih ingat 2015, itu akhirnya NATO mendeklarasikan bahwa ada matra keempat, yaitu matra, eee, cyber gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang tahun 2012, 2011 itu kalau kalau, saya masih ingat waktu itu saya banyak baca jurnal-jurnal tentang, di jurnal-jurnal keamanan itu, diskusi tentang cyber warfare itu, dianggap
masih minor dan nggak dianggap isu gitu. Jadi masih lebih dianggap isu itu keamanan Timur Tengah, minyak dan seterusnya. Jadi keamanan internasional masih di level itu. Terorisme, narkoba dan seterusnya. Tapi nggak lama cybersecurity menjadi domain yang akhirnya menjadi secara resmi bahkan dideklarasikan sebagai domain of war. Domain of war itu matra. Gitu. Artinya apa? Kalau ada matra, maka perlu ada doktrin baru. Ada doktrin, ada teknologi, ada organisasi, bahkan harus dikeluarkan undang-undang untuk meratifikasi itu. Jadi panjang ininya kalau kita bicara ini sebagai matra yang baru. Nah, lalu di itu tadi dari dunia militer ya. Lalu kita masuk ke ranah masyarakat. Penggunaan artificial intelligence itu mulai dominan, mulai marak di Indonesia. Saya kira baru yang benar-benar dipakai sangat masif itu baru belakangan ya, baru setahun 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat di lampu merah lah atau di surveillance kamera, lalu yang temperatur cek dan seterusnya itu kan baru-baru tahun-tahun ini gitu. Tapi pengembangan AI ini bahkan di Cina itu kita bisa tahu kita bisa nge-pull data tentang orang ini punya utang berapa, lalu kredit ratingnya berapa, itu bahkan dilakukan oleh bank-bank di Cina. Dan tentu ini bukan tanpa isu, karena isu privasi data, sosial data dan seterusnya itu menjadi concern di sini. Nah, jadi kita lihat artinya di sini kita lihat bahwa penggunaan artificial intelligence atau dalam hal ini untuk face recognition itu sudah sangat-sangat masif sampai ke masyarakat gitu. Sementara 5 tahun sebelum ini kita belum melihat artificial intelligence itu masuk ke dalam keseharian masyarakat yang sangat-sangat intim ya, sangat-sangat dekat. Nah, kita juga melihat tentang apa yang disebut saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, tapi dalam bahasa Inggris disebut weaponization. Jadi membuat menjadi senjata. Jadi infosphere atau ruang informasi itu menjadi ruang perang yang mana informasi itu bukan hanya sekedar informasi, makna, pesan, tapi dia menjadi sebuah senjata untuk menjatuhkan orang, senjata untuk membuat propaganda dan nah ini yang oleh think tank Amerika yang terkenal ini, RAND. Nah, itu yang disebut dengan fire hose of falsehood. Jadi ini yang belakangan saya masih ingat setahun lalu atau 2 tahun lalu juga itu sempat naik ya di Indonesia ya. Tentang apa ada bahasa Indonesia ya, saya lupa. Sentoran kebohongan gitu. Fire hose of falsehood. Jadi fire hose itu kayak semprotannya pemadam kebakaran. Jadi kayak kita disembur oleh kebohongan. Nah, itu menariknya di era Donald Trump dan di era Putin itu obvious lies itu menjadi hal yang menarik. Jadi dia tidak hanya sekedar bohong gitu. Jadi kayak misalkan kita contoh Putin waktu inaugurasinya itu dia memberikan obvious lies atau yang disebut alternative facts ya, fakta alternatif. Dia bahkan memberi nama sendiri, fakta alternatif. Jadi ada puluhan ribu orang di depan Gedung Putih mendemonstrasi Donald Trump. Oleh Donald Trump tuh dibilang hanya segelintir orang gitu. Jadi segelintir orang, tapi kenyataannya itu puluhan ribu. Bahkan ada foto dari drone ya. Ini yang saya screenshot ini foto dari Kellyanne Conway. Conway itu konselor White House. Nah, itu dia ditanya, kenapa Donald Trump bilangnya cuma segelintir orang, sementara in reality puluhan ribu orang itu tumpah ruah di depan White House. Gitu. Katanya Conway apa? Itu memang cuma segelintir di situ. Nah, lalu menariknya sama si reporternya ditunjukin video dari drone yang itu lautan manusia. Dan apa katanya si Conway? Tetap
Itu cuman segelintir. Jadi, kita tahu itu bohong dan semua orang tahu itu bohong, tapi tetap dia lakukan itu di ruang publik. Nah ini, apa namanya, yang menarik obvious lies ini, bagaimana dia, masuk ke dalam, trik propaganda hari ini gitu. Saya masih ingat dulu juga, Gubernur Jakarta pernah, eee, apa namanya, Fauzi Bowo ya, Fauzi Bowo kebetulan waktu itu saya pernah, apa namanya, lihat, ini interviewnya dia. Jadi ditanya tentang, apa namanya, banjir Jakarta gitu. Banjir Jakarta itu sama Fauzi Bowo dibilang, apa namanya, cuman semata kaki gitu. Padahal, apa namanya, dia ada di situ dan airnya itu merendam sampai selutut gitu. Jadi semua orang tahu itu sampai selutut, tapi tetap tidak mencegah Fauzi Bowo untuk bilang ini hanya semata kaki. Nah, itu obvious lies. Jadi, saya nggak akan bilang ini salah atau benar, tapi sebagai sebuah fenomena, itu menarik untuk kita lihat di sini. Nah, ini yang obvious lies seperti ini yang, banyak dipakai untuk kepentingan politik di dunia cyber. Nah, itu salah satu sisi lain dari, cyberspace. Nah, sehingga, eee, media sosial pun akhirnya menjadi ikut-ikutan terweaponisasi. Bagaimana Twitter, buzzer, dan seterusnya, apa namanya, eee, membuat menjatuhkan orang lah, bahkan, banyak orang yang mati bahkan hanya karena diberi hoax, lalu, berita-berita palsu, berita-berita bohong, dan nah ini yang, bagaimana internet itu akhirnya menjadi battle space tersendiri gitu. Jadi kita bisa melihat cyber security itu tidak hanya dalam artian hacking, tapi juga bisa kita lihat sisi lainnya, yaitu sisi tentang pertarungan informasi yang juga punya implikasi konkret real di kehidupan nyata. Nah, menariknya di Amerika sendiri itu, eee, apa namanya, salah satu bentuk informasi yang secara serius mereka kaji itu adalah meme. Jadi meme itu, gambar-gambar hari ini yang saya yakin kita semua pernah share itu secara aktif sudah dipelajari secara sistematik oleh Amerika untuk karena apa? Karena meme itu dilihat sebagai cara paling mudah untuk menginfiltrasi, pikiran. Cara paling mudah untuk apa ya, mem-brainwash lah kalau kita pakai bahasa konspirasi gitu ya. Jadi, karena apa? Karena dia orang nggak nganggap serius, tapi pada saat kita bisa menyamarkan muatan-muatan politik, muatan-muatan ideologis, atau muatan-muatan yang sifatnya partisan ke dalam meme, maka dia bisa masuk dan bahkan bisa viral. Jadi, saya masih ingat, 2018 itu ada bahkan rekor, research grant senilai $1 miliar untuk mempelajari tentang meme. Di Inggris akhirnya dibuka satu, jurusan ya, khusus meme studies. Nah itu, bagaimana kita lihat viralitas di dalam cyber itu, dalam perang informasi itu melibatkan juga meme. Nah, mmm, hal menarik lainnya adalah dalam, eee, kurun kurun waktu kurang dari 10 tahun ya, kurang dari 10 tahun, itu internet dipakai secara aktif untuk melakukan operasi-operasi yang tidak hanya di online, tapi punya rujukannya ke offline. Jadi yang paling yang pertama kali yang menurut saya, menarik untuk kita lihat itu adalah tentang Stuxnet ya. Stuxnet ini saya tulis, karena ini sangat, apa, monumental ya. Nah itu saya tulis, Stuxnet. Nah, Stuxnet ini dipakai oleh Israel untuk ngebom, salah satu, reaktor nuklir di Iran, Bushehr namanya. Jadi, itu kali pertama, setidaknya sepengetahuan saya, seingat saya, insiden siber yang tidak hanya terjadi di siber, tapi, sampai ke, real world.
Jadi, saya mengirim perintah lewat internet, internet itu ngehack ada sistem industri, sistem manajemennya. Jadi sistem manajemen itu akhirnya membuka katup apa gitu. Nah, pada saat katup ini terbuka sampai titik tertentu, dia akhirnya meledak. Nah, itu contoh geopolitical cyber attack. Jadi cyber attack yang tidak hanya terjadi di ranah cyber, tapi juga terjadi punya dampak di ranah yang sifatnya konkret. Nah, tahun 2017 terulang lagi dan ini lebih mengerikan, yaitu bahwa bagaimana Rusia itu memadamkan secara total Ukraina. Ini how an entire nation become Russia's test lab for cyber war. Jadi di hack gitu seluruh sistem listriknya dan satu negara itu mati lampu. Pada saat mati lampu, sistem down, offline, dan dia dikepung. Jadi apa namanya? Dia dipakai secara aktif. Nah, ini teknik yang dipakai adalah yang disebut dengan phantom mouse ya. Nah, SCADA, namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA itu semacam apa ya? Namanya IoT ya, Internet of Things. Internet of Things itu sistem komputer yang mengendalikan satu pabrik total ya secara online. Jadi itu namanya SCADA. Nah, menarik sebelum saya bahas ini, di hampir semua pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan top di Indonesia itu menggunakan SCADA. Jadi PLN itu pakai SCADA dan seterusnya. Nah, makanya waktu tahun lalu pernah kita masih ingat ya waktu itu mati lampu sehari 2 hari Jawa Bali gitu. Nah, itu ada spekulasi bahwa SCADA-nya PLN itu dihack. Nah, jadi ini yang merisaukannya dari SCADA. Kalau begitu satu dihack, maka semua satu pabrik itu bisa padam. Nah, ini contoh phantom mouse teknik itu bagaimana komputer kita itu disabotase, lalu orang itu ngeklik-ngeklik jarak jauh. Ngeklik-ngeklik jarak jauh. Ini saya pasang videonya. Jadi tahun 2015 ya. Bahkan, nah ini komputer, itu mouse-nya itu jalan sendiri. А що ти зараз робиш? Чого ржете? Це вона секційна щось. Що хоче відключити? Nah, itu mouse-nya jalan sendiri. Jadi komputer-komputernya dihack sehingga para engineer-nya, para petugas-petugasnya cuma bisa ngelihat aja. Ini nggak tahu mereka apa yang sedang dan akan dilakukan oleh para hacker-hacker itu. Nah, itu skema SCADA pabrik-pabrik listrik seluruh Ukraina. Це зробити є. Nah, dia gerak sendiri gitu. Kan? Komputernya nggak ada yang megang, keyboardnya nggak ada yang megang, mouse-nya nggak ada yang megang, tapi kursornya ngeklik-ngeklik sendiri. Nah, ini phantom mouse teknik ini yang dipakai untuk menyabotase SCADA, tapi dia juga bisa dipakai untuk menyabotase siapapun gitu. Nah, kemudian fast forward sampai sekitar 2017-2018. Nah, ini yang kita dengar dengan apa yang disebut dengan Perang Dingin Baru. Perang Dingin Baru itu pada saat Perang Dingin itu di salah satunya ditujukan dengan perlombaan persenjataan atau yang disebut dengan arm race. Nah, perlombaan persenjataan tuh kita masih ingat tahun-tahun 50-60-an tuh siapa duluan ke bulan, siapa duluan punya senjata nuklir, siapa punya duluan rudal balistik lintas benua, Intercontinental Ballistic Missile, ICBM. Siapa duluan punya senjata. Nah, hari ini itu siapa duluan punya komputer 5G, siapa duluan punya sistem internet yang bisa menjangkau atau kecepatan yang sangat tinggi gitu, quantum computing dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang sedang terjadi hari ini.
Bahkan kita lihat di dunia cyber ini peperangan quote and quote itu tidak hanya lagi antara negara, tapi negara melawan perusahaan. China dan Google ini yang paling paling ini ya, ini banget booming banget tahun 2008 itu China ngehack Google, lalu Google ngehack balik, lalu China ngeluarin Google, lalu China ngehack Pentagon, Google dihack Pentagon, hacking-hackingan seperti ini itu ingin menunjukkan tidak hanya sekedar hacking menghacking, tapi kalau kita lihat dari perspektif geopolitik, terutama di level digital, ini adalah upaya untuk perebutan kekuasaan di ruang siber. Gitu. Ini yang membedakan dari sekedar hacking-hacking biasa. Begitu pula dengan Huawei ya. Huawei itu saya kira kita masih ingat hari-hari ini Huawei sedang ditekan di Amerika Serikat karena Huawei punya teknologi 5G. Di Rusia melawan Telegram pada saat WhatsApp, BBM, SMS semua itu sudah bisa dihack ya. Bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia umumnya udah bisa meretas WhatsApp. Saya nggak tahu yang 2-3 tahun terakhir ya. Tapi Telegram tuh belum bisa, bahkan oleh Rusia gitu. Nah, itu kenapa akhirnya Rusia memaksa Telegram ini untuk tunduk gitu. Tapi Telegram nggak mau. Nah, ini akhirnya jadi perang tersendiri. Di Eropa, Facebook itu mendapatkan tekanan yang sangat besar dari European Council. Gitu. Jadi bayangkan, cuman sekedar Facebook, tapi melawan the entire European. Hari ini kita kenal dengan GDPR ya. GDPR, General Data Protection Right. GDPR itu semacam hak-hak, semacam apa ya, Universal Declarations of Human Rights untuk internet gitu. Jadi kayak deklarasi HAM-nya manusia di internet gitu. Nah, itu sangat-sangat strict sekali gitu. Nah, itu contoh hari ini. Dan menarik juga belakangan itu muncul white papers. Jadi buku putih itu tidak hanya buku putih pertahanan Amerika, buku putih pertahanan Indonesia dan seterusnya, tapi banyak perusahaan bahkan mengeluarkan buku putih. Buku putih itu untuk menyamakan frekuensi ya. Buku putih itu adalah gambaran menyeluruh tentang apa yang disebut lingkungan strategis di matra tertentu. Jadi dulu kalau kita bikin white papers, buku putih pertahanan, itu selalu kita bicara tentang apa ancamannya. Ancamannya datang dari mana? Siapa saja ancamannya, bla bla bla. Nah, hari ini berbondong-bondong banyak yang membuat white papers untuk di level internet. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengatakan 5G geopolitics, geopolitik 5G. Nah, itu baru terjadi beberapa tahun belakangan, 2-3 tahun belakangan. Nah, ini fenomena baru. Bahkan national strategy itu mulai masuk ke ranah internet. Jadi bahkan digital strategy, national digital strategy, national AI strategy dan seterusnya. Nah, ini ada sekitar 30-an negara yang sudah masuk ke situ. Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Cuman kita harus lihat ini belum jadi ya, tapi sudah punya intensi untuk menuju ke arah sana. Jadi kalau kita lihat dari total 170-80-an negara di dunia, baru 30-an yang sadar tentang bahwa penting loh, bahwa strategi untuk AI ini nggak bisa sembarangan, tapi harus dilakukan secara serius. Nah, perdebatannya pun tetap dari dulu sampai sekarang antara security dan freedom ini. Kalau kita mau menjamin security, maka apakah harus dilanggar itu prinsip-prinsip kebebasan warga negara. Tapi kalau kita mempertahankan kebebasan warga negara, justru kebebasan ini yang memungkinkan untuk disusupi oleh misalkan hackers yang kriminal atau bahkan teroris dan seterusnya. Jadi tetap permasalahan ini yang menjadi perdebatan yang belum selesai juga. Nah, itu. Jadi itu secara umum ya, lanskap. Jadi
saya mengajak kita untuk melihat secara apa ya, bird view ya, dari atas gitu, dari langit kita ngeliat ke bawah, oh ini loh yang sedang terjadi hari ini di dunia pada saat kita bicara tentang cyber. Di satu sisi ada militerisasi cyberspace, yang mana itu perlombaan-perlombaan persenjataan di level siber. Lalu kita juga ngelihat bagaimana teknologi itu mulai merangsek ke keseharian masyarakat, apa namanya, surveillance kamera dan seterusnya. Kita juga lihat sisi lain dari cyber security itu tidak hanya soal perangan, tapi juga soal perang informasi gitu. Bahkan antara online dan offline itu mulai mulai apa ya, jedanya itu mulai dipakai gitu. Jadi kita lihat dari serangan Stuxnet-nya Israel ke Iran, lalu kita lihat serangan dari Rusia ke Ukraina tahun 2015 dan seterusnya. Dan awareness akan keamanan di level siber itu juga mulai naik hari-hari ini, walaupun itu tidak banyak dibagi oleh secara merata, tapi mulai ada awareness bahwa ini adalah matra yang berbeda. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pada saat kita bilang ini matra berbeda, maka mindset-nya harus berbeda. Jadi jangan mindset darat, mindset laut, mindset udara kita pakai ke cyber gitu. Kayak kalau masih ingat diskusi kita yang beberapa waktu yang lalu soal tank Leopard ya. Tank Leopard itu kan pengadaan alutsista untuk matra darat, sementara tantangannya adalah matra laut. Nah, jadi gimana kita ngelihat tantangan laut tapi dari kacamata darat. Sama dengan cyber, kalau kita melihat persoalan cyber dari kacamata darat, kacamata laut, kacamata udara, itu menjadi bermasalah. Itu kenapa penggunaan buku putih, penggunaan strategi-strategi untuk level digital itu harus berbeda dengan yang matra-matra sebelumnya. Dan isu etiknya pun juga tetap antara human rights, antara militerisasi, sekuritisasi itu akan selalu berbenturan dengan kebebasan, lalu hak asasi manusia. Nah ini dilema yang kita hadapi ya di sarana siber. Nah, lalu berikutnya kita bicara soal konsep. Tadi saya bilang kita berangkat dari yang empirik. Nah, sekarang kita masuk ke ranah yang lebih abstrak, yaitu adalah secara konsep. Nah, ini yang penting ya. Kenapa jangan sampai kita terjebak pada level realitas yang empirik semata gitu. Akhirnya kita menjadi teknikal gitu. Teknikal terus sehingga kita kehilangan aspek strategis. Sehingga akhirnya apa namanya? Kita lebih fokus nanti akhirnya kepada insiden timbang the whole war, gitu. Perang yang lebih besar gitu. Kita akan lebih fokus pada software dan hardware ketimbang kepada strategi. Jadi ini yang penting terutama kalau kita melihatnya dari perspektif policy ya, perspektif policy maker. Gitu. Nah, salah satu jurnal ini yang menarik bagaimana sekalipun kesadaran akan cyber security itu sudah ada, tapi ternyata itu masih hype saja gitu. Hype itu apa ya? Masih dangkal gitu, masih riuh rendah. Jadi orang ngomong apa-apa cyber gitu. Tapi apa namanya? Pemahaman tentang cybernya itu ternyata masih umum gitu. Masih internet aja gitu, yang online itu gitu kan. Kalau kita ingat apa namanya? Frase itu gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat ini menjadi gimmick. Nah, jurnal ini menarik memperingatkan pada para bahkan di level jenderal pun itu masih melihat cyber itu sebagai hal yang remeh gitu. Nah, itu kenapa penting untuk kita nggak sembarangan menggunakan istilah pada saat ini sedang perang siber. Ini sedang cyber security atau cyber conflict dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kalau ini kita bicara di ranah publik mungkin nggak ada bedanya. Tapi kalau kita gunakan ini sebagai piranti konseptual untuk kita menulis jurnal atau menulis disertasi, maka harus clear. Kalau kita bicara perang itu berbeda dari konflik. Dalam artian apa? Kalau perang itu selalu pertama adalah ada mobilisasi besar-besaran. Gitu. Mobilisasi besar-besaran. Untuk
melakukan yang kedua adalah penghancuran secara total. Jadi pertama adalah total mobilization demi total destruction dari enemy. Jadi kita harus clear di situ. Nah, apa namanya? Dan yang ketiga, karena kita bicara tentang enemy, maka pasti ada soal politik. Karena enemy itu selalu kita bicara enemy dalam artian interest yang berbeda dan seterusnya. Nah, kenapa ini penting? Terutama dalam apa ya karir saya sebagai ilmuwan di bidang keamanan dan pertahanan. Karena seringkali kita melihat perang itu hanya hilang politiknya gitu, hanya sebagai persoalan melankolia gitu. Oh, kita mempertahankan sesuatu. Coba lihat bagaimana Hollywood membingkai perang itu sebagai persoalan persahabatan, persoalan menolong teman dan seterusnya. Nah, ini yang berbahaya gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat perang itu hanya sebagai sebuah melodrama, kita akan kehilangan apa namanya? Ide dasarnya bahwa perang itu adalah soal politik. Pada saat kita bicara tentang politik dan mempertahankan kepentingan, maka menjadi sah ada yang hidup, ada yang mati. Jadi membunuh itu menghancurkan, membunuh dan seterusnya itu menjadi punya basis pada saat kita bicara ini di level peperangan di level politik gitu. Nah, ini yang penting untuk kita garis bawahi soal perang. Nah, ini yang berbeda dari konflik. Kalau kita bicara konflik, dia hanya di level dispute, beda pandangan dan seterusnya. Dan tujuannya adalah bukan penghancuran, tapi tujuannya adalah penguasaan, dominasi atau hegemoni. Jadi kalau war itu lebih sifatnya political dan sistemik strategis, sementara kalau konflik itu sifatnya lebih taktikal, lebih non-political, dan lebih stringent. Tapi konflik juga bisa berekskalasi menjadi perang. Nah, saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang studi konflik karena kita lebih bahas soal cyber security-nya. Jadi sebelum perang itu adalah kalau kita masih ingat langkah-langkah sekuritisasi, kita deklarasikan isu ancaman, lalu kita mobilisasi total. Nah, pada saat melakukan mobilisasi total terhadap sebuah ancaman, nah kita kan lihat kalau mobilisasi ini benar-benar total, maka sekuritisasi itu masuk ke level yang sifatnya perang. Tapi kalau masih belum total itu maksudnya gini, kalau hari ini, kalau kita melihat bagaimana penanganan COVID itu masih belum bisa disebut perang gitu. Karena apa? Hampir bisa disebut perang, walaupun belum 100% bisa disebut perang ya. Karena apa? Kalau kita bicara perang itu artinya pabrik tutup, lalu semua tutup dan semua orang harus misalkan warga negara biasa menjadi prajurit. Lalu resources-nya perusahaan-perusahaan, industri-industri dialihkan untuk perang. Itu yang disebut dengan mobilisasi total. Tapi kalau mobilisasinya belum total, maka belum bisa disebut perang gitu. Lalu yang kedua, kalau dia belum total destruction, maka dia belum bisa disebut perang gitu. Nah, apa yang membuat perang ini menjadi cyber war atau net war? Nah, lagi-lagi ini kalau di ruang publik nggak ada artinya gitu. Tapi kalau di ranah akademik ini akan sangat-sangat decisive, sangat-sangat menentukan. Nah, kita harus membedakan antara info war, net war, dan cyber war. Nah, yang pertama adalah info war itu adalah semua perang di ranah internet itu disebut information war. Gitu. Nah, saya kasih contoh gini. Informasi itu ada yang sifatnya maknawi dan ada yang non maknawi. Bisa dipahami ya? Informasi yang maknawi itu misalkan kita chatting, terus kita kirim video, kita kirim gambar, itu adalah maknawi gitu. Tapi di balik yang maknawi, yang bisa dimaknai oleh manusia, ada yang non maknawi, yaitu coding-codingnya, bahasa-bahasa pemrogramannya. Saya kasih contoh gamblang ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka nah ini kebetulan saya lagi baca ini. Nah, ini misalkan kita lihat ini gambar web page ya.
ini adalah halaman sebuah webpage. Ini kan kita bisa artikan ini. About us itu artinya apa, subjects artinya apa, abstrak artinya apa, bahasanya kita bisa pahami. Tapi di balik ini ada informasi yang sifatnya non maknawi. Tinggal pencet Ctrl U. Nah, ini yang non maknawi. Ini coding-codingnya ini, bahasa pemrograman ini bahasa HTML. Ini yang non maknawi, ini nggak ada maknanya kalau kita bawa ke orang, apalagi yang nggak memahami bahasa pemrograman. Jadi kembali ke poin saya yang di sini. Jadi perangnya itu bisa menggunakan info yang maknawi. Kalau menggunakan info yang maknawi, meaningful, dia menjadi net war. Nah, itu perang persepsi, perang opini, hoax, dan seterusnya. Nah, dia ada di level net war. Tapi kalau kita bicara tentang cyber war itu adalah perang di level yang ini. Dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Nah, ini ada hacking, cracking, ada ribuan teknik untuk menyabotase dan seterusnya. Jadi, nah itu yang harus kita clear tentang soal ini. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa harus dipisahkan seperti itu? Kenapa? Karena space-nya beda. Gitu. Jadi walaupun seolah-olah space-nya adalah di internet atau di layar, tapi space-nya sebenarnya beda. Kalau network, space-nya itu ada di apa yang disebut dengan ruang representasi. Ruang representasi itu adalah langsung connect ke pikiran manusia. Gitu. Itu kalau kita bicara network. Tapi beda kalau kita bicara cyber war. Kalau cyber war itu kita perangnya di level mana? Di level apa yang disebut dengan electromagnetic space. Di level jejaring, di level grid, di level satelit, dan seterusnya. Jadi perangnya ada di dua level yang sebenarnya berbeda. Karena space-nya berbeda, maka strateginya beda. Gitu. Jadi poinnya di situ. Jadi nggak bisa kita kenapa penting membedakan info war. Jadi info war itu ada dua, ada net war dan ada cyber war. Kalau kita bedakan, kalau kita menyamakan ini, maka kita akan mengabaikan kenyataan bahwa kedua perang ini walaupun menggunakan internet, tapi sebenarnya dia berada di ruang yang berbeda. Net war itu ada di ruang representasi, ruang pemaknaan, itu yang sifatnya lebih manusiawi. Sementara yang cyber war itu lebih non manusia, karena kita bicara di level apa? Listriknya, level grid internetnya, jaringnya, di servernya, bahasa pemrogramannya, dan jadi berbedanya di situ. Nah, ya ini menarik quote dari Marshall McLuhan. Ini salah satu teoretikus yang bisa dibilang profetik gitu. Dia bisa meramalkan, dia tahun-tahun 1980-an, tapi banyak teori-teorinya yang relevan sampai hari ini bahkan. Dia bahkan bilang bahwa perang dunia ketiga, kalau akan ada perang dunia ketiga, maka dia akan menjadi information war, yang mana military and civilian participation itu tidak terpisahkan. Nah, ini akan punya implikasi menarik nanti di akhir ya. Saya tarik itu bagaimana kita ngelihat dari studi kepolisian. Pemolisian, lagi-lagi kita harus pisahkan militer dan polisi. Militer itu nggak kenal hukum, polisi berbasiskan hukum. Nah, ini punya dampak yang sangat-sangat mendalam. Bahkan nanti membuat kita akan bisa lihat bahwa militer dan polisi dengan konstelasi geopolitik cyber yang baru ini akan berpotensi menjadi kabur. Gitu. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, lalu net war. Kalau kita bicara net war, apa aja sih manuvernya? Strateginya apa aja sih? Nah, ini banyak yang dilakukan. Bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri. Doxing, defamation, flaming, hate speech, impersonating. Nah, ini kalau Bapak Ibu kenal buzzer-buzzer gitu ya, mereka paham ya. Bagaimana merontokkan reputasi orang, bagaimana membuka aibnya orang, dan seterusnya. Gitu. Jet naming, outing, online shaming, dan seterusnya. Jadi revenge porn itu juga banyak taktik yang dipakai gitu. Jadi misalkan saya mau menjebak orang gitu, terutama pria. Nah, biasanya pria itu kan
lemah kalau ketemu cewek. Nah, saya bisa hire perempuan untuk apa gitu. Nah, lalu saya capture gambarnya, gambar itu yang saya mainkan di dalam politik di net war ini dan seterusnya. Jadi itu manuver-manuver yang banyak dilakukan oleh net war. Bahkan ada manuver-manuver claiming, trolling dan seterusnya itu juga banyak dilakukan. Misalkan Bapak Ibu mengupload foto, terus saya komen apa aja gitu, komen yang nggak benar gitu. Itu akan merusak citra Bapak Ibu di timeline itu. Gitu. Nah, itu salah satu menggerogoti citra. Gitu. Nah, kalau kita bicara cyber war, manuvernya sangat teknis. Sangat teknis artinya dia juga pakai software, dia akan bikin software, dia akan bikin aplikasi, dia akan bikin algoritma, dan seterusnya. Dan bahasa-bahasanya akan sangat teknis. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah tahu, yang contoh paling sederhana itu kan apa? Spamming. Spamming, malware, virus, trojan, dan seterusnya. Nah, itu yang biasanya dipakai. Dan ini kita lihat bagaimana Amerika pernah diserang hampir dari seluruh dunia servernya. Nah, ini kalau kita ngelihat ini bagaimana visualisasi dunia siber gitu ya. Dunia cyber itu adalah dunia yang terbentuk karena interkoneksi antara komputer A dengan komputer B, dengan komputer C, dengan server A, dengan server B, dan seterusnya. Jadi koneksi-koneksi ini yang akhirnya membentuk space, yang akhirnya membentuk ruang yang tercipta dari koneksi gitu. Jadi menariknya di ruang digital itu, ruang itu tercipta bukan dari geografi material, tapi lebih dari koneksi. Karena kita berkoneksi, muncullah ruang. Nah, ini yang dari perspektif geopolitik jadi unik. Nah, ini contoh cyber map, real time map-nya Indonesia. Nah, di Indonesia, itu yang seperti saya bilang tadi, kebanyakan masih teknis gitu. Bahkan coba cari orang yang paham cyber security di Indonesia, pada saat dia disuruh ngomong national strategy, digital strategy, yang di kepala dia cuma software. Jadi gimana cyber strategi yang konkret, yang benar-benar strategis. Nah, ini yang masih minim didiskusikan di Indonesia di situ. Nah, ini pertanyaan yang saya kira pertanyaan akademiknya ya, bagaimana kita bisa sampai ke dunia hari ini yang mana semuanya tergeopolitisasi dan termiliterisasi seperti itu. Nah, ini yang nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya kan kasih satu ini ya, konsep tentang planetary scale computation, saya skip biar lebih cepat. Tapi poinnya di sini. Nah, ini cara baru dalam kita melihat ruang gitu. Jadi lagi-lagi seperti yang saya selalu wanti-wanti, jangan melihat ruang digital itu sama seperti ruang darat gitu. Sering saya dengar bahwa oke, digital, tapi kan kalau internetnya listriknya mati kan digital mati juga. Oke, ya benar itu seperti itu. Tapi listrik itu hanya satu ruang saja di dalam ranah digital. Gitu. Jadi apa yang terjadi, kemungkinan yang terjadi yang dimungkinkan dari listrik itu yang harus kita diskusikan. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca di sini, tapi poinnya di sini untuk sekedar tahu aja. Jadi ada banyak lapisan ya di dalam dunia digital itu. Lapisan pertama adalah apa yang disebut dengan Earth. Ini saya pakai teori apa yang disebut dengan stack. The Stack. Bukunya ini Benjamin Bratton. Ini dia keluar tahun 2015 dan ini belakangan banyak dipakai dalam studi keamanan di level siber yang melihatnya secara strategis sih. Jadi nggak secara teknis gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Earth itu adalah bumi di mana segala sesuatunya terjadi. Oke, itu nggak ada soal di situ. Raw materials, bahan baku, sumber daya alam dan seterusnya. Kobalt itu adalah yang dipakai oleh gawai kita. Jadi gawai kita kalau nggak ada kobalt, nggak akan ada papan yang ditempel-tempelin katalis lah dan seterusnya. Screen-nya itu juga kalau nggak ada batu-batu sumber daya alam, dia juga nggak akan ada gitu. Cloud. Nah, cloud ini server.
Cloud itu server. Nah, server itu Google Drive, Dropbox, kalau Bapak Ibu pakai itu ya, dia sebenarnya bukan di awan, tapi dia sebenarnya ada di suatu tempat yang mana itu adalah menyimpan data dari seluruh dunia, dari seluruh user-usernya yang ada di mana-mana. Nah, ini itu yang disebut dengan cloud. Jadi di level cloud itu adalah level tersendiri. Kalau saya mau ngehack Google dan saya bisa dapat akses cloud servernya Google, maka saya bisa menguasai Google gitu. Tanpa saya harus menyerang menyandera CEO-nya atau saya harus mengepung kantornya, nggak perlu. Saya hanya perlu masuk di level cloud. Level cloud itu adalah saya masuk menghack server Google. Selesai perkara. Nah, ketiga level city. Level city ini berbeda dari level cloud karena apa? Kalau cloud itu adalah server, pusat data. Kalau city itu adalah tempat di mana gawai itu berada. Jadi di city itu adalah kita bisa lihat di mana kamera surveillance berada, di mana handphone berada, di mana tower pemancar berada dan seterusnya. Jadi kalau saya mau mengkompromis satu misalkan Google, saya tinggal sabot satu kota dan saya matikan listriknya di kota itu, selesai. Nah, itu city. Jadi city itu adalah ruang di mana gawai-gawai yang mentransmisikan sinyal, mentransmisikan info Bluetooth-nya lah atau infrared-nya lah, apapun lah itu, wireless communication-nya itu berada, maka itu adalah yang disebut dengan city. Nah, yang keempat, layer keempat, address. Address itu lagi-lagi nggak kelihatan. Handphone Bapak Ibu, laptop Bapak Ibu, laptop kita semua, itu punya address. Atau yang disebut dengan IP address, Internet Protocol Address. Nah, jejaring antar Internet Protocol Address ini, itu membuat ruang tersendiri. Misalkan saya mau menghack seseorang, misalkan saya mau menghack X gitu, dan saya bisa menghacknya di level address, yang saya lakukan apa? Saya akan membuat alamat IP address-nya dia menjadi tidak bisa mengakses internet. Tidak bisa mengakses internet itu artinya apa? Internet itu layer-nya panjang. Nah, ini agak teknis ya. Ada yang namanya TCP/IP protokol, ada yang namanya DNS, ada yang namanya Internet Protocol, Domain Network System. Jadi handphone kita itu harus disalurkan ke satu server, satelit itu akan kirim ke, tower pemancar akan kirim ke satelit di luar angkasa, dari luar angkasa masuk lagi ke tower, baru masuk ke handphone kita. Nah, ini lebih, tentu saya reduksi secara brutal ya. In reality jauh lebih kompleks. Tapi poinnya adalah saya membuat sinyal yang orang yang mau saya hack di level address ini nggak bisa keluar. Gitu. Sehingga akhirnya dia menjadi terisolasi. Gitu. Nah, itu gimana saya mau nge-hack itu. Atau saya bisa mengalihkan address-nya dia ke server saya. Sehingga apa yang dia omongin, apa yang dia store di dalam handphonenya, bisa saya ekstrak semua. Gitu. Nah, itu di level address. Lalu di level interface. Di level interface itu adalah di level tampilan. Di level tampilan. Nah, interface itu, hari ini interface itu baru ada visual, audio, dan kinesis. Dan sentuh, tekan, pencet, touching, lalu visual, kita bisa lihat gambar, lihat tombol, dan seterusnya. Dan pendengaran, Google Assistant, kayak Hey Google, Hey Alexa, Google saya nyala. Asisten-asisten digital itu diaktifkannya dengan mulut, dengan suara, sound. Belum ada interface yang bisa masuk di level rasa dan di level penciuman. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa tahu bahwa misalkan orang yang kita ajak telepon atau yang kita ajak Zoom meeting itu udah mandi atau belum hanya dari baunya gitu. Kan? Tapi kan kalau kita rapat biasa, kita bisa ngelihat orang, oh ini orang ini baunya belum mandi gitu. Jadi baunya itu bisa tercium. Tapi kalau lewat internet, lewat teknologi digital belum bisa dengaran itu. Begitu pula dengan rasa. Jadi dari 5 indera ini baru 3 yang bisa diinterfacekan. Nah, kalau saya mau menghack interface, yang nantinya saya hack adalah misalkan suara.
Saya bisa menghack suara itu bukan suaranya orang yang mau saya hack, tapi suara saya. Inputnya, touching-nya, itu bukan di inputnya dia, tapi input dari saya. Jadi itu hack di level interface. Nah, lalu yang terakhir level user. Level user itu adalah level di mana orang itu dianggap user. Nah, itu kita harus clear. Orang dianggap user itu tidak harus orang. User itu di dalam internet itu didefinisikan sebagai apa? Siapapun yang punya tritunggal knowing, being, dan saya lupa satunya ya. Knowing dan being. Knowing, being, having. Mengetahui, menjadi, dan memiliki. Mengetahui apa? Mengetahui password. Ya kan? Mengetahui password, mengetahui PIN, mengetahui passkey. Menjadi itu being. Being itu sesuatu yang melekat dalam tubuh kita. Saya punya retina scan, lalu sidik jari saya, itu being. Having itu punya, memiliki apa? Saya punya kartu akses untuk masuk apartemen saya punya kunci, saya punya benda-benda yang bisa dipakai. Jadi knowing, being, having, siapapun. Misalkan saya tahu passwordnya Bapak Ibu, pada saat saya masuk ke Facebook-nya Bapak Ibu, Facebook akan merecognize saya sebagai Bapak dan Ibu, bukan sebagai, tanpa dia nggak mau tahu itu. Tapi sepanjang saya punya passwordnya Bapak Ibu, maka saya akan dilihat sebagai. Nah, itu di level user. Jadi, nah itu saya bahas secara sekilas ya, supaya untuk menunjukkan bahwa ruang di dalam dunia siber itu nggak cuma satu. Jadi kalau kita bilang kita mau berperang di level di cyberspace, di level mana ya? Mau di level address, interface, user, city, cloud, earth, dan itu strateginya beda-beda semua. Gitu. Dan sebaliknya, kalau kita mau merespon ancaman, kita mau merespon serangan, dan kita nggak tahu, misalkan di level interface, kalau orang itu nggak paham desain, maka dia nggak akan bisa berkutik. Gitu. Kalau mau main di level cloud, dia nggak paham hardware, nggak akan bisa main. Gitu. Kalau mau di level user, tapi dia nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa nipu. Nipu itu kan strategi, skill komunikasi ya. Nggak bisa nipu, nggak bisa membingungkan orang sehingga orang itu ngasih passwordnya, nggak bisa gitu. Jadi artinya setiap matra, quote unquote, matra di dalam digital ini mensyaratkan strategi berbeda, skill berbeda, teknologi berbeda pula. Gitu. Dan ancamannya pun pasti akan berbeda juga. Nah, itu bagaimana kita melihat tentu ini tidak lepas ya satu persatu. Ini semua bisa, misalkan kita bisa lacak interface, kita bisa ngehack interface, itu kita bisa masuk ke dalam sebuah gawai untuk akses datanya, artinya kan cloud. Saya bisa mengakses server hanya dari menyabotase salah satu user misalnya, karena kan user terhubung pada server. Gitu. Jadi akhirnya dia bisa masuk seperti itu. Nah, ini bisa kita skip. Nah, apa implikasinya? Jadi kembali ke pertanyaan awal kita adalah so what gitu. Jadi so what dengan kenyataan bahwa hari ini cyber di mana-mana. Lalu tadi kita gunakan perspektif geopolitik bahwa politik ruangan, bahwa ruang itu berbeda-beda, maka setiap ruang itu mensyaratkan strategi sendiri, bahkan dia punya ancamannya sendiri. Apa artinya? Ini pertama-tama bagi cara kita memahami dunia digital hari ini, terutama dari perspektif geopolitik dan keamanan, dan bagaimana pemahaman ini akan membawa kita kepada policy, kebijakan. Kalau kita di level pemerintah, atau etika kalau kita di level masyarakat. Gitu. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa apa artinya dulu. Jadi kita harus memaknai ini dulu. Apa sih artinya ini semua gitu? Apa implikasinya? Implikasi pertama adalah kita melihat bahwa power dengan dunia digital, dengan kemampuan teknologi-teknologi 4.0 punya dimensi baru. Yaitu apa? Bahwa power bisa
menyelimuti dunia. Planetary reach of power. Di power itu bisa dengan saya menyabot Google, maka saya bisa menguasai seluruh dunia. Itu yang ingin dilakukan Cina. Tidaknya di Cina sendiri, Google di Cina. Gitu. Jadi akhirnya apa? Pada saat kita bicara temptation of power, godaan orang untuk berkuasa, godaan untuk memperjualbelikan kekuasaan, maka dominion dari kekuasaan itu tidak hanya satu lokal, tidak hanya satu daerah, tapi planetari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa ternyata komputer itu tidak hanya sekedar komputer, tapi komputer itu bisa menjadi sebuah sumber kekuatan. Kalau Bapak Ibu belajar studi ilmu politik ya, klasik, sumber kekuasaan itu cuma 3, MPM. Modelnya MPM, money, power, mass. Money, uang, might, kekuatan, dan power, mass, massa, orang banyak. Tapi kan bukan komputer. Nah, dengan teknologi 4.0 terbaru, power kekuatan komputasi itu menjadi sumber kekuasaan. Kekuatan komputasi itu apa sih? Bapak Ibu tinggal cek aja laptopnya Bapak Ibu apa. i berapa? i3, i5, i7, i9. Oke, i9. Generasi berapa? Gitu. Itu yang dipakai secara konsumen. Tapi kalau kita ngomong di level negara misalkan, berapa teraflops? Berapa kekuatan itu? Flops itu definisi satuan kekuatan komputasi ya di situ. Nah, jadi semakin besar komputasinya, semakin dia bisa mengerjakan perintah yang banyak gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau gampangannya, misalkan game gitu ya, pukul-pukulan, kalau komputer saya bagus, dengan sekali pencet, saya bisa mukul lawan saya 100 kali. Tapi kalau komputernya lawan saya jauh lebih canggih dari saya, sekali pencet, dia bisa pukul saya 10.000 kali. Nah, itu analoginya gitu. Jadi kalau komputer kita di level nasional ya, ternyata kekuatan komputasinya nggak besar-besar amat, maka kita akan menjadi lebih lemah ketimbang negara yang lain. Nah, itu political power of computation. Lalu yang ketiga adalah politics of computational power. Politics of computational power itu bahwa kekuatan-kekuatan komputasi ini itu ternyata dipolitikin. Contohnya apa? 5G. Bagaimana Amerika tuh mati-matian membendung 5G. Jadi kalau dulu Amerika membendung apa? Ideologi komunisme gitu kan. Bendunglah itu dari Rusia, bikinlah ASEAN dan seterusnya, ditakut-takutin orang tentang komunisme bla bla bla. Hari ini ditakut-takutin orang tentang Cina, tentang pemerintahan otoriter, totaliter, bahwa Tiongkok itu mencuri data kita diam-diam dan seterusnya. Jadi propaganda yang sama kita temukan dalam pembendungan Uni Soviet, hari ini di pembendungan 5G-nya Cina gitu. Bahkan dibilang bahwa kalau kita terekspos 5G-nya Cina, itu kita akan lebih rentan kena COVID dan seterusnya. Diskursus itu adalah menunjukkan bagaimana kekuatan komputasi itu menjadi komoditas politik gitu. CFO itu direktur keuangannya Huawei yang dipenjara di Kanada, lalu ada yang diusir dan seterusnya. Bagaimana Amerika memaksa NATO untuk mengembargo semua gadget-gadget dari Cina. Nah, itu bagaimana politik itu masuk ke dalam transaksi teknologi. Gitu. Nah, ini yang menarik, tidak hanya alutsista, sehingga kan bisa nggak kita membayangkan bahwa komputer itu ternyata alutsista hari-hari ini. Gitu. Nah, itu politics of computational power. Nah, lalu yang keempat, interpretation of everyday aspect of life and matters. Nah, ini yang penting untuk kita lihat bahwa negara itu mengatur di level mana sih? Kalau kita bicara etika politik ya, etika pemerintah, etika publik, sorry. Negara itu mengatur biasanya di level conduct, di level di level perilaku antar individu masyarakat. Tapi kalau kita lihat Facebook, coba kita lihat Twitter, kita lihat Instagram dan seterusnya. Dia bahkan
meregulasi kita boleh menampilkan diri kita seperti apa gitu. Nggak boleh menampilkan badan kita yang telanjang misalkan. Itu di Instagram. Kalau Bapak Ibu pasang profile picture yang apa namanya memperlihatkan bagian-bagian tertentu, langsung akun Bapak Ibu di ban. Gitu. Terus kita nggak boleh ngomong yang apa-apa, kita nggak boleh memberi informasi apa. Jadi kita nggak bisa bebas gitu lah di internet. Jadi kita lihat bagaimana Facebook, Google dan seterusnya itu sebenarnya negara dalam bentuk yang digital. Gitu. Dan lagi-lagi kita harus clear, apa sih yang membuat mereka menjadi seperti negara? Karena dia bikin hukum gitu, dia bikin conduct, dia bikin aturan. Nah ini yang sama yang dilakukan oleh negara gitu. Nah yang terakhir adalah apa yang disebut dengan digital imperialism. Digital imperialism itu pada saat kolonialisme zaman dulu ini menjelma dalam bentuknya yang lebih digital. Jadi ada ekstraksi sumber daya, ekstraksi energi bahkan dari negara-negara atau mungkin bukan negara bahkan dari kelompok-kelompok yang lebih besar kepada yang lebih lemah. Nah, pertanyaannya adalah kalau zaman Belanda kita diambil apanya sih? Sumber daya alam. Tapi hari ini yang kita diambil apa? Bukan sumber daya alam, tapi sumber dayanya lebih ke data. Sehingga membuat hari ini Jokowi juga udah bilang bahwa data is the new oil sebagai minyak yang baru. Nah ini sekedar visualisasi ya. Tadi saya bilang flops ya. Jadi flops itu floating operation per second. Jadi kalau kita ngelihat PS4 hari ini, kalau Bapak Ibu tahu PlayStation, itu punya 1,8 teraflops. Kekuatan komputasinya satu PlayStation 4 itu dulu itu sama dengan kekuatannya Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 60-an. Bayangkan, kekuatan komputasi itu melonjak sangat besar gitu ya. Ini PS4, ini PS2, ini Apple iPhone. Jadi kekuatan komputasi itu apa namanya melonjak besar-besaran gitu. Sehingga kita bertanya, orang kayak Renal Kasali atau siapa orang-orang ekonom-ekonom biasanya akan bilang, oh ini adalah kemajuan teknologi, bla bla bla. Tapi lensa keamanan akan bicara lain. Karena apa? Itu tadi kita clear bahwa ternyata kekuatan komputasi itu punya aspek politik. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar insiden bagaimana Samsung pernah hampir di-ban di Amerika. Kenapa? Karena Samsung itu punya dual teknologi. Pada saat Amerika, misalkan Amerika dan Korea Selatan perang, dan Korea itu ingin menyerbu Amerika, yang dia lakukan apa? Handphone ini tinggal diutak-atik sedikit, dia bisa jadi senjata. Dia bisa jadi bom, seterusnya. Karena dia punya dual teknologi. Nah itu tadi, jadi apa namanya, menjadi susah kita mikirnya gitu pada saat ternyata smartwatch itu bisa punya daya destruksi yang politis gitu. Ternyata game yang kita pakai sehari-hari, PlayStation lah dan seterusnya, itu juga punya kekuatan komputasi yang bisa dipakai untuk menjadi senjata politik. Nah ini yang akhirnya membuat kita perlu untuk poin untuk kita diskusi ya, itu adalah nah, kembali dari perspektif pemolisian, lagi-lagi kita kembali ke disiplin yang kita pakai, yaitu disiplin kepolisian. Bagaimana pemolisian melihat masalah ini? Masalah bagaimana digital space itu membuat partisipasi itu partisipasi publik itu menjadi tidak terbedakan dengan serangan militer. Karena apa? Karena pada saat saya mau menghancurkan seseorang, yang saya kerahkan itu bukan TNI. Tapi yang saya kerahkan adalah netizen. Gitu. Bagaimana informasi menjadi senjata dan seterusnya. Ini yang menarik. Bagaimana kita lihat bahwa digital space itu tidak kenal yurisdiksi. Yurisdiksinya dia tidak kenal. Nah, bagaimana polisi atau tindakan-tindakan polisional bisa masuk ke dalam ruang di situ? Artinya apa? Dia harus membuat yurisdiksinya Google dan seterusnya ini
masuk ke dalam jurisdiksi nasional. Hari ini mungkin dunia ini terpartisi habis oleh negara bangsa. Mana kalau semisal Google bisa membeli sebuah negara dan dia install itu negara itu menjadi negara Google, tapi beroperasinya seluruh dunia. Tanyanya, bisakah kita kontrol Google? Atas dasar apa kita kontrol Google? Orang kan bilang hukum internasional. Hukum internasional itu bekerja berbasiskan politik. Kita harus clear. Kan berbasiskan kalau hukum nasional itu kepatuhan, compliance. Tapi kalau di level internasional, compliance terhadap satu hukum atau non compliance itu karena politik. Kalau saya lebih kuat dari negara lain, ya saya bego amat dengan hukum. Saya invasi aja. Jadi, nah itu skenario ekstrim ya, bagaimana saking kayanya nanti bisa aja Google membeli kayak apa, Vanuatu itu kan murah itu Vanuatu kalau dibeli dari perspektif Google gitu. Dan dia bikin jurisdiksinya sendiri yang akhirnya nggak ada jurisdiksi yang bisa itu. Hari ini Google kan bikin kantor di Indonesia, bikin kantor di Malaysia, di mana artinya kantornya dia kena jurisdiksi dari negara. Tapi kalau nanti dia nggak perlu bikin kantor di negara-negara itu, gimana kita akan mengontrol Google? Sementara email kita semua Google, gitu kan? Contoh sederhananya itu. Nah, yang poin diskusi terakhir adalah gimana kita memahami policing terjadi di 6 level ini. Gitu. Policing yang seperti apa gitu untuk terjadi di 6 level ini. Bahkan kalau saya lebih teknis, punya nggak kita kapasitas untuk bisa melakukan pemolisian di level itu? Soal lainnya adalah, apakah hukum kita udah catch up dengan pemolisian di level ini? Nah, ini yang akhirnya menjadi tema yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan dari segi pendekatan yang mulai lebih akademik sampai yang lebih ke kebijakan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada komentar, diskusi, bisa